Nyata diperiksa kantongnya ada barang Baitul Mal. Kalau sekarang APBD di kantongnya. Bapak-bapak yang punya kursi kantor bupati, sudah ditulis inventaris kantor bupati, ada di rumah tak? Hati-hati kau cilaka. Oh, tak kalah lagi sudah dari itu. Pemilu yang akan datang jangan lagi. Kasihan itu caleg kau kasih bodoh-bodoh. Kau sudah ambil uangnya ternyata kau tidak pilih orang. Hah? Bagaimana harga diri? Sampai ada caleg curhat sama saya, Ustaz, tidak ada betul namanya sekarang persaudaraan. Dek nagagaya sa masjid, dek nagagaya sa si kampung, dek nagagaya sa pada ini, pada elok, agama na reket tau makukue duit. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik subscribe dan lonceng notifikasi kalian untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Jangan lupa like and share. Ainu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati. Coba, jangan kamu mati. Rasa-rasanya ayat ini tidak masuk akal. Jangan kamu mati. Memangnya mati kita yang ngatur? Kamu mau atau tidak pasti mati. Jangan kamu mati. Nah, bukan kita yang ngatur. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, bupati mati. Kita kalau bicara kematian langsung yang pensiun dia lihat Tuhan ya Robi lo dimati. Orang kaya mati, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, ustadz mati. Sebentar bi, semua mati. Berarti yang mati bukan masalah. Mati itu bukan persoalan. Kenapa? Siap atau tidak pasti mati. Berarti yang jadi masalah bagaimana caramu mati. Ayat selanjutnya jelaskan, jangan kamu mati illa aja lalu kasihmu mati illa wa antum muslimun, dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam, lahir Islam, nikah Islam, syariat Islam, KTP-nya Islam, sayang seribu sayang, matinya kafir. Siapa mereka yang mati kafir? Contoh, jangan marah, contoh jin. Sabung ayam, 4 titik, didapat sama polsek, digerebek, lari. Dia bilang polisi, jangan lari, masih lari, tembak peringatan. Masih lari, tembak 2 kali ke atas. Masih lari, tembak 3 kali ke atas. Masih lari, terpaksa tembak lumpuhkan. Tembak kakinya, kepalanya nak kena. Saya tanya polisi, kenapa bisa pak? Kakinya ditembak, kenapa kepalanya? Nah bilang waktunya ditembak jongkoi. Ini polisi India, bukan polisi Indonesia. Kalau polisi India habis pipelin datang. Tapi polisi Indonesia luar biasa, bikin tabligh akbar. Kalau majelis ulama bikin pengajian tidak istimewa, memang kerjanya. Remaja masjid bikin pengajian,
Masjid Agung bikin tablik akbar, memang itu harus dia kerja. Tapi kalau polisi bikin tablik akbar, luar biasa. Makanya ibu, jangan musuh itu polisi. Bu, pernah bayangkan bagaimana seandainya tidak ada polisi? Adik-adik pernah tidak bayangkan seandainya tidak ada polisi? Rumah tak dirampok, bapak tak dibunuh, adik kaya cewek diperkosa, mama tak dibunuh, lalu datang kita lapor di Polres. Tapi Pak Polisi, tolong bantu saya, tegakkan keadilan, cari pelakunya. Apa nak bilang polisi? Mohon maaf deh, baru 10 menit yang lalu bubar polisi. Saya tadi terjebak macet di apa itu tadi namanya itu? Nah itu. Saya langsung berpikir, wah di sinilah kita butuhkan polisi. Bayangkan seandainya macet total, nggak bisa goyang, semua mau menang, semua mau maju, siapa kau cari? Ustadz, pasti polisi dicari. Saya tadi naik motor, malah nak teriaki, padahal saya Ustadz, nak teriaki ke orang, naik motor mana so tinggal lagi. Baru nak bilang, nak kena ya bala Ustadz saya. Ada juga yang teriak bilang, istighfar Ustaz, istighfar. Saya naik motor, berharap mudah-mudahan ada yang singgah ambil saya. Tidak ada tuh yang singgah ambil. Tiba-tiba ada datang mobil, ciu. Oh, polisi menyelamatkan saya sampai datang ke sini. Tanya jangan musuhi polisi. Kalau ada yang minta uang di jalan, itu polisi India. Bukan anak buahnya Kapolres Ustaz. Kalau ada begitu anak buahnya, telepon Kapolres, mutasi ke Selayar. Contoh, jangan marah, contoh. Yang mati dalam keadaan kafir, Islam agamanya, tapi mati kafir. Siapa? Duda. Ada duda di sini. Banyak. Oh, dilarang nikah sama anaknya. Agama bene, matoa nombo, bapak kasiri-siri, melo di pitu pulau morukmu, melo moko mabene, masiri kibela anakmu. Dengar ini yang selalu larang bapaknya menikah. Nabi bisa dikurus makannya, bisa kurus bajunya, bisa kucucikan. Apalagi mau tua itu, mau menikah lagi, dah pensiun nih. Dengar baik-baik. Laki-laki umurnya bisa pensiun, tapi jenis kelaminnya tidak pernah pensiun. Hidup duda. Akhirnya ini duda suka nonton film porno. Dulu duda dalam pikir setelah meninggal istrinya. Kenapa? Tidak ada film porno nonton. Zaman dulu tahun 70, tahun 60, 80, tidak ada handphone yang bisa membuat dia nonton film porno. Sekarang bisa dia nonton melalui YouTube. Masa mau najipi pintu? Akhirnya apa? Dia ke Makassar. Pil obat kuat 2 biji, nak tambahi sarang tawon. Obat kuat. Pas makan overdosis, mati di atas perut, mati kafir. Kenapa? Lagi bersinah. Siapa lagi? Jangan marah, yang bisa mati dalam keadaan kafir. Siapa? Tanggal 17 April yang lalu, mereka yang terima serangan fajar. Datang cari sosialisasi langsung dia bilang wane piro. Saya serius ya, ibu yang makan sogo masuk dalam perutnya, kata Nabi tidak ada yang bisa mencucinya kecuali api neraka. Ya? Saya tanya ibu, ada nggak orang yang langsung kaya gara-gara terima serangan fajar? Tapi dosanya kau bawa sampai mati. Ada enggak yang langsung miskin karena dia tolak serangan fajar, langsung jadi miskin? Ada?
tapi karena kau tolak, kau menyelamatkan negaramu. Suatu kali selesai perang Badar, ada orang meninggal membela agama Allah. Lalu sahabat berkata, "Tapi surga, sakit." Kata Nabi, "Baginya neraka." "Wih, kenapa bisa ya Rasul? Dia mati syahid membela agama Allah." Kata Nabi, "Periksa kantongnya." Ternyata diperiksa kantongnya, ada barang Baitul Mal. Kalau sekarang APBD di kantongnya. Bapak-bapak yang punya kursi kantor bupati, sudah ditulis inventaris kantor bupati, ada di rumah tak? Hati-hati kau cilaka. Oh, tak kalah lagi sudah dari itu. Pemilu yang akan datang, jangan lagi. Kasihan itu caleg kau kasih bodoh-bodoh. Kau sudah ambil uangnya, ternyata kau tidak pilih orang. Hah? Bagaimana harga diri? Sampai ada caleg curhat sama saya, "Ustaz, tidak ada betul namanya sekarang persaudaraan. Dek nagage asa masjid, dek nagage asa si kampung, dek nagage asa pada ini, pada elo. Agama na reket tahu makukue duit." Maka kalau kata Nabi, barang siapa yang selalu otaknya adalah apa yang masuk dalam perutnya, maka hidupnya, derajatnya tidak lebih mulia daripada apa yang keluar dari pantatnya. Ini majelis taklim juga materi itu. Nah bilang apa? Tenan nih Pak Wakil, 300 anggota aman ini suaranya, tapi belikan kicik bab. Malah ada tulis di rumahnya, siap menerima serangan fajar. DPR RI 700.000, DPR Provinsi 500.000, DPR Kabupaten Kota 300.000, jumlah suara 9. Mohon maaf, keras kehidupanmu. Oh, mau bantu negara? Nanti yang akan datang jangan lagi terima serangan fajar, jangan lagi kita matre itu ya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, itulah sebabnya selalu Allah ingatkan, hati-hati, belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Dan yang membuat kita bisa mati dalam keadaan kafir apa? Hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Wa qala idan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, Islam secara benar, bukan Islam pencitraan. Islamlah secara benar. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ada? Ada. Setannya bukan pocong, setannya bukan popo, bukan parakang, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Apa Bu? Handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk. Setan itu HP-mu, mengganggu konsentrasi. Siaran langsung tongi baru 60 umurnya. Simpan dulu HP-nya, simpan dulu. Selama ibu pegang HP, selama ibu pasti tidak konsentrasi dengan ceramah. Simpan dulu. Mana ada selesai kat ceramah, lagi ceramah begini di depan ibu-ibu langsung dah belakangi kayak membelakangi. Dalam hatiku baru saja ada orang ini ceramah dah belakangi kan. Ternyata nak ambil HP-nya mas selfie. Baru dah tulis latar belakang das atlatif. Saya dah jadikan background. Aku bilang, ibu, kau kira kapot bunga? Selesai ibu kira-kira umurnya 55 tahun. Selesai ceramah langsung dia bilang, "Ustaz, boleh selfie, foto-foto boleh Bu, tapi rame-rame." Sudah, langsung dia bilang, "Ustaz, boleh cium?" Apa boleh cium saya? Tak boleh. Barang kau Ustaz tidak nafsu, tak boleh. Mau kau kasih makan lo mamak leceh di rumah.
muda Ji. Yuk simpan dulu HP ini, simpan dulu Bu, simpan dulu. Apalagi setan yang ada di tengah-tengah kita? Apa? Dos-dos kue. Itu setan itu. Sudah dikasih satu, nak kasih 8 tanah udah begini. Korupsi. Apa sosok? Ibu-ibu penembus, kelompok ibu pembungkus. Itu setan goda kita dengan makanan. Sudah ambil satu dan bilang belum. Setan itu sudah dikasih. Namun lagi itu penasaran setan. Habisi, apa isinya, apa isinya. Dia sudah lihat dan bujuk lagi. Makan. Saya dari tadi juga nagoda setan ini nih. Benarnya ditapindah enak dimakan dan lihat kita. Dan yang paling banyak pahalanya di sini insya Allah mereka yang kena matahari. Kenapa? Dia paling bertahan, paling tinggi pangkatnya itu di atas. Hati-hati di jatuh, orang setengah mati di bawah. Kaki magaya yase, Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak Bupati dan Wakil Bupati beserta istri, dan spesial yang kita hormati hari ini Bapak Kapolres beserta seluruh jajarannya yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pak Bupati, itu mamaku sedia di kampung, kalau ada tamunya mau datang, langsung tom magaya. Nah ganti itu spraynya, sele. Itu hordennya selesai. Bahkan kursi-kursinya nak atur ulang. Nah bilang ulah dase saya. Di kampung itu namaku lah dase. Di Makassar di dasat. Lah dase. Angin mak. Gere manumu. Upoji manume. Gerei. Maga ni gere kasih upoji manuku. Angkat tamu melongka. Ada tamu mau datang, potong itu ayamnya. Saya potong. Untuk apa? Memuliakan tamu. Begitu mestinya orang Islam dalam menyambut tamunya. Dia bergembira dan memuliakan tamunya. Insya Allah dalam 2-3 hari yang akan datang, kita akan kedatangan tamu. Siapa tamu kita? Bukan Pak Bupati. Siapa tamu kita? Bukan presiden. Siapa tamu kita? Bukan Kapolda. Tapi tamu kita bulan penghapus dosa, bulan dilipat gandakan segala kebaikan, bulan ibadah sunnah menjadi seperti wajib, bulan diturunkan Quran, bulan di mana ada satu malam lebih mulia daripada satu bulan 1000 bulan, bulan di mana pada bulan itu semua doa dikabul-kabulkan, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Dialah bulan Ramadan. Maka mau datang Ramadan kita gembira-gembira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Niki nasa merenung, bergembira, senang-senang, rasa gembira dengan datangnya Ramadan, maka diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Baru bergembira itu belum tarawih, belum puasa, belum tahajud, bergembira saja dengan datangnya Ramadan, maka diberikan jaminan ya tampangan hidup sama. Cuma mana disebut bergembira? Ayo, apakah bergembira kita ambil elektron? Joget-joget? Bukan itu. Apakah bergembira itu minggu terakhir pergi ke pantai Tanjung Bayam, tenggelam terakhir betul?
Ayo, bukan itu yang dimaksud bergembira. Salah satu wujud yang dimaksud bergembira dengan datangnya Ramadan, menghadiri majelis-majelis ilmu seperti yang diprakarsai oleh Kapolres pada hari ini. Begitu datang Ramadan, apa pertama yang kita lakukan? Satu, datangi majelis ilmu. Supaya apa? Kita beribadah di bulan suci Ramadan, kita ibadah dengan ilmu. Karena tanpa ilmu, biasanya ibadah kita tidak sempurna, bahkan bisa jadi batal dan ditolak. Orang kalau ibadah di Ramadan dengan ilmu, nyaman. Contoh, ada yang tanya, Kak, Ustaz, betulkah itu kalau siang tidak boleh orang berhubungan badan? Betul. Kalau malam boleh. Masa Ustaz? Jadi kalau malam Ramadan boleh sih? Boleh. Yang tidak boleh maghrib, subuh sampai maghrib, maghrib sampai subuh boleh. Lalu dia bilang, Masya Allah Ustaz, saya tuh 4 tahun nih biar malam tidak juga. Bilang kadongo kok, maka belajar kok. Coba contoh lagi, perlunya ilmu. Nabi bilang, kalau katanya makan sahur jam 2, mandi kalau makan sahurnya jam 2 kalau sudah begitu. Ya makin dijelaskan mengerti begitu. Sudah begitu. Katanya kalau makan jam 2 subuh mandi. Bayangkan kalau mandi jam 2 subuh, hujan lagi. Apa dah? Coba usah aku pede melona. Pura nih. Lebih parah lagi, ada yang bilang begini, Ustaz katanya kalau sudah begitu langsung mandi. Tidak. Bayangkan kalau baru buka, begitu pengantin baru, begitu kok mandi. Jam 8 mau pergi tarawih, begitu lagi, mandi kok lagi. Pulang tarawih, begitu lagi jam 10, mandi kok lagi. Sekalinya jam 1 bangun lagi, begitu lagi, mandi lagi. Mau makan sahur, begitu lagi, mandi lagi. 5 kali kok mandi 1 hari, nesek kok. Ini karena tidak ada ilmu. Maka karena ada ilmu, baru dia tahu bahwa kalau sudah begitu tidak wajib langsung mandi, tapi nanti mau masuk waktu subuh baru mandi. Bukan puasa yang menyebabkan kita harus mandi junub, tapi karena kita mau sholat. Ada lagi anak muda tanya, Ustaz, anak SMA, bagaimana kalau mimpi basah siang-siang? Mimpi enak. Bagaimana itu Ustaz? Sah atau batal? Sah, dengan catatan begitu bangun langsung kamu mandi junub. Bangun langsung mandi junub, sah puasamu. Yang penting mimpi, yang kau kreatif sendiri. Jadi datang Ramadan, belajar. Yang kedua, menyambut bulan suci Ramadan, yuk datangi orang tuamu. Saya polisi Ustaz, tidak dapat izin pengamanan pemilu, maka sampaikan kepada istri, wahai adindaku bermata hati, hidupku serasa hampa jika engkau tidak di tengah. Matahari jadi gelap jika aku tidak melihat wajahmu. Langsung Nabi bilang, silangsung mau apa mau kak? Begini sayangku, besok mau nih Ramadan, suamimu polisi, tidak bisa datang ke ibu, maka saya utus kamu menjadi duta kepercayaanku. Datangi mamaku di kampung, bawakan baju baru, bawakan kurma, bapakku bawakan songkok. Maka kalau istri yang istri yang taat, dia akan berkata, sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya taati. Meskipun berat bagiku kakanda, tapi engkau adalah imamku, engkau adalah penghiburku. Aku ingin masuk surga bersamamu. Aku pergi naik mobil ke Jawajo 3 jam. Itu istri yang baik. Jangan Nabi bilang suaminya, pergi saya ke Borodiaki mamaku di kampung. Mamaku terus. Kami maku sama mamaku. Keren. Mana orang bisa kami sama mama? Deleng-deleng. Ada memang itu istri begitu.
sini. Balik kok kalau tidak ada. Betul lolos. Pergi wakili suami. Ada itu ibu-ibu bertanya sama saya, Ustaz, kenapa itu suamiku nasayang nama makna, lebih nasayang makna dari saya istrinya. Sadar kau ibu. Mestinya kau bersyukur punya suami yang sayang sama ibunya, meskipun berat, meskipun cemburu. Berdoa kau kepada Allah, ya Allah berikan saya kesabaran, berikan saya keikhlasan, tanamkan hatiku kesabaran supaya saya bisa menerima takdir suamiku ini yang baik sama orang tuanya. Mudah-mudahan anakku nanti juga punya anak saya, meskipun sudah beristri masih gak ingat mamanya saya. Kau ada suamimu karena ada anaknya itu Indo. Mestinya kau sujud syukur. Alhamdulillah ada di orang tua punya anak, sehingga saya punya suami polisi. Coba kalau tidak ada dia orang tua punya anak, maka saya jadi sekarang sampai sekarang masih jadi gasturi, gadis tua Republik Indonesia. Ya, Bu. Oi, Bu. Mau masuk Ramadan. Juga kodok, saya juga poluan, suamiku juga polisi, tidak bisa pergi. Maka siapa yang kita utus? Anak. Piko lihat nenekmu nak. Piko lihat, anakku juga sekolah, paling tidak telepon. Mak dampak kak kesih, tidak sempat kak pergi lihat mau masuk Ramadan. Tapi alhamdulillah ada mini paket ku siapkan ki. Tunggu mini, nanti na bawakan ki langganan panterku. Terima ki dengan baik. Dan ketawa. Ustaz, kenapa hidupku susah? Ustaz, kenapa pangkatku jalan di tempat? Ustaz, kenapa karirku susah? 30 tahun saya jadi pegawai tapi tidak bisa beli mobil. Ustaz, kenapa hidupku sengsara? 30 tahun saya jadi pegawai tapi selalu dililit utang karena kau sia-siakan ibumu. Perbaiki hubungan sama orang tua. Ya. Saya salah satu amalan saya, Pak, setiap awal Ramadan pasti saya pulang sama orang tua. Saya sekedar makan sahur, tarawih bersama, kemudian buka bersama yang pertama, sudah saya pergi merantau lagi, keliling ceramah. Yang penting hari pertama, mana kapan presiden undangan, tidak bakal saya datang. Kelihatan, kita bisa begini, kita bisa jadi polisi, nah jualkan kisah bapak tak. Masa setelah ada istri tak takut kisah istri? Ya ketawa. Betul itu polisi takut sekali sama istrinya. Mau takut sama istri? Nah bilang temanku, tidak ada itu polisi berani sama istrinya, malah nasi Ustaz. Nah bilang temanku yang polisi, sebenarnya bukan kita takut sama istri Ustaz, cuma ini istri suka melapor sama istrinya komandang. Baru ini juga komandang Ustaz takut tongi sama istrinya. Oh, yang kita kasih takut-takut suami kita begitu, udah bagus. Ya, mau masuk Ramadan, datangi orang tua tak, ya. Nggak goyang itu rekening tak, belikan jilbab mama tak, belikan sandal dia pakai pergi tarawih, belikan bapak tak, gamis, belikan songkok, kirim kalau kita nggak sempat, telepon dengan semulia-mulianya. Mak, katu kasih piringan di, tak dapat kak di, nggak sempat kak. Dan hebat itu orang tua tak apa nak bilang, Ina, biar polisi itu senang makan nak. Saya doakan kau baik-baik nak, biar kau tak datang. Yang penting kau masih ingat kak. Beda kalau istri sudah dikirimi, datang ki masih marah-marah. Terlambat kau lagi, datang lagi masih marah-marah. Ya, maka bapak ibu sekalian, masuk Ramadan, muliakan orang tua. Ya, bisa. Dua, masuk Ramadan, minta maaf sama suami, minta maaf sama istri. Bapak-bapak, kadang saya ditanya, Ustaz, kenapa kasihan ini dan tidak mau berhenti susah hidupku? Saya bilang, bagaimana penghormatanmu sama istrimu? Ya, tidak bisa kasihan baik-baik ini rezekiku Ustaz. Bagaimana penghormatanmu sama istri? Ya, Bapak masih ingat waktu menikah? Masih ingat ki? Ijab kabul, saya ingat waktu saya menikah. Saudara Dasat Latif,
saya nikahkan engkau dengan anak gadisku Naura Siddiqia Nasrun dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena tidak kita bilangkan tunai karena bupati, tunai karena kapolres, tunai karena presiden, tidak, tunai karena Allah. Allah Ta'ala dijadikan jaminan. Kita ambil anak gadisnya orang, untuk apa? Dihalalkan. Siapa yang kita jadikan garansi? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kita sengsarakan anaknya orang, marah Allah karena kita sengsarakan dan kita salah gunakan garansinya Allah. Contoh, Kapolres bilang sama anggotanya, ini mau di koperasi, ambil aku 100.000, sebut saja nama aku, aman. Sampai yang anggota bilang, salahnya Kapolres 1 juta, marhab 100 disuruh, kayaknya 1 juta nak sebut, ada tagihan, siapa ini? Anggota, iya pak, kenapa bisa 1 juta, nah 100 panggil. Saya begitu, saya percaya kamu, saya tidak pernah rusak namaku, tidak pernah saya disebut-sebut khianat di situ, di koperasi, justru kau rusak-rusak namaku. Saya percaya kau tapi kau khianati kak. Mulai hari ini, kau mutasi kau ke Selayar. Turun pangkat. Begitu juga Allah. Coba lihat itu kasihan istri tak. Nah tinggalkan ibunya yang hamil, dia hamilkan dia 9 bulan. Dia tinggalkan ibunya yang lahirkan dia. Dia tinggalkan bapaknya yang besarkan dia. Dia tinggalkan tanah kelahirannya. Datang ke Bone pengabdiannya kepada suaminya. Lalu kita hianati. Alasan rapat-rapat ternyata pergi merapat. Bagaimana rezeki kita mau baik? Orang yang setia doakan kita di rumah, orang yang ngurus anak di rumah, lalu kita sengsarakan. Gimana kita hidup mau baik? Maka bapak-bapak selesai nanti pengajian, minta maaf sama istri kita, cium tangannya, gengsi dong, jangan gengsi, sudah dicium. Pak, Bu, itu Rasulullah, salah satu adab beliau kepada istrinya, setiap mau keluar rumah, beliau bersedekah kepada istrinya. Apa sedekahnya? Nah, cium jidatnya. Mau lagi kecil sedikit sayang. Coba diperhatikan bapak-bapak brimo. Mau keluar cium. Tapi kita juga ibu kalau mau dicium rapi-rapi tongki. Bagaimana kita mau dicium kalau ada bedak-bedak bedak kicak, bedak beras, baru bontek di matana. Jadi antar bulu kali panah rambut itu. Kecil dikit bos. Rasulullah begitu memuliakan istrinya, tidak pernah keluar rumah tanpa dia cium istrinya. Maka ibu-ibu Bayangkari, mulai besok kalau suami mau keluar, minta sedekah. Pak, sedekah. Sini kau cepat. Udah. Jangan lama-lama, nggak jadi sedekah itu jadi zakat. Ya. Salatullah. Nyata Bu, saya pergi ceramah di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Ada pengusaha rental alat berat batu bara. Selesai khutbah Jumat, tiba-tiba dia datang di depan saya, dia pegang pahaku sambil menangis. Ustaz, doakan saya. Oh, kenapa Pak? Bangkrut Kak, kasihan. Coba cuma bangkrut saja tidak ada masalah. Ini ditagih utang, dikejar-kejar sesama penduduk lokal di sini. Banyak sekali utangku. Saya mau pulang ke Sulawesi, malu 4 tahun merantau bawa utang. Doakan saya. Saya bilang, baik Pak, sebelum saya doakan saya tanya, bagaimana penghormatan Bapak kepada istri selama ini? Oh diam. Langsung dia bilang, itu Ustaz, lebih kusuka istrinya orang daripada istri. Aku bilang, iya itu sahabatnya cilaka. Maka bapak-bapak kalau mau rezekinya baik, muliakan istrimu. Kata Nabi, bukan bagian dari umatku suami yang tidak menyayangi istrinya. Nah, sayang itu.
Itu Rasulullah. Pak, kalau mau tahu Rasulullah romantisnya, beliau kalau minum tidak pernah minum kecuali setelah itu dia kasih istrinya. Dan hebatnya lagi, apa yang dicium dia minum Nabi, bekas bibirnya istrinya Nabi. Istrinya, coba kalau Nabi dia kasih istrinya, Siti Khadijah minum di sini, ini juga bekas bibirnya dia minum. Coba praktekkan sebentar. Giliran kita sampai di rumah cium bekas bibirnya istri kita, deh, busuknya melulu. Sudah bila cerita, busuk-busuk jadi gua habisi. Ayo, Bapak saudara-saudara sekalian, ya. Jadi masuk Ramadan, minta maaf sama istri kita. Ya, sayangku, maafkan saya. Inilah Kak, kasihan. Pernah Kak dulu nak kasih tugas itu Pak Bupati pergi Jakarta, yang 2 minggu Kak, selingkuh Kak di sini. Tak lupa Kak di bueno lena nakala kasih tangin di ada pedampak Kak Andriku. Langsung bilang istri tak, iya deh, tidak apa-apa. Begitulah memang manusia biasa. Kadang-kala kita hilap. Saya maafkan Ki, deh, karena 2 bulan yang lalu saya juga selingkuh. Ya, nah, Bapak bukanlah bagian dari umat Nabi kalau tidak menyayangi istri. Jadi selesai ceramah nanti minta maaf sama istri tak, jangan gengsi. Dan ibu juga minta maaf sama suami, ya, terutama yang suka kasar sama suaminya. Hah? Suaminya AKBP, dia jadi kombes. Nah, ada juga begitu. Jangan siksa suami. Suami dijadikan tahanan kota. Baru 1 jam keluar menelpon. Di mana kau Pak? Oh, kasih nangka muka bukan tuh. Bele kok. Ada jadi kantor. Tahu apa tong itu? Foto dulu baru kirim. Malah sekarang lebih canggih. Nah, suruh suaminya video call. Biasa kalau kuliah temanku melapor misalnya. Malah saya juga biasa dilibatkan. Ustaz, tidak percaya pada sama Ustaz. Ayo Bu, sudah video call, dia bilang pulang Ustaz Abi, saya nak jadikan stempel baru pergi jalan. Bu, ya, dengarkan baik-baik. Ada sahabat bertetangga, ya, tiba-tiba sakit ibunya ini perempuan. Dia datang panggil, pikul dia imammu. Tetangga pikul dia sakit. Mohon maaf, suamiku kasihan pergi tugas, pergi perang, dipesan sama suami saya tidak boleh keluar rumah sebelum pulang dari medan perang. Nah bilang ini tetangganya, pikul dia, sakit mamamu. Mohon maaf, tidak bisa, kasihan. Mau sekali kak ke sana, suamiku belum pulang. Pergi, pulang ini yang panggil. Sakaratil maut ibunya datang lagi. Pergi mau kodek mamamu. Madan nih kasih. Mohon maaf, suami saya belum pulang, tidak bisa saya keluar rumah. Meninggal, mau dimakamkan. Datang lagi. Bu, terakhir kali kau lihat mamamu kasih. Kau lihat, mau dikubur. Mohon maaf, mau sekali saya ke sana, tapi suami belum pulang. Dimakamkan. Lalu ini yang panggil, datang lapor sama Nabi. Marah, dia lapor sama Nabi. Ya Rasulullah, itu tetanggaku keterlaluan. Mulai dari sakit, sakaratil maut, sampai dimakamkan. 3 kali saya datang pergi lihat mamanya, tidak datang. Wih, kata Nabi, keterlaluan betul. Kenapa bisa begitu? Dipesan sama suaminya, jangan keluar rumah sebelum pulang dari medan perang. Mendengar ini, apa kata Nabi marah? Apakah Nabi marah? Tidak. Nabi lalu bersabda, Alhamdulillah, diampuni seluruh dosa ibu yang meninggal ini karena punya anak yang taat sama perintah suaminya. Masih ada begitu di Wone. Baru 1 jam pergi suaminya pergi Tommy tawaf. Kali mana nanti mana beli bolana. Baru 1 jam pergi suaminya, nah telepon temannya, datang manto. Tidak ada di suamiku dobe ini. Ya, tidak ada keberkahan perempuan keluar rumah tanpa izin suami.
Bahkan Nabi jelaskan langkah-langkah kakinya mereka istri keluar rumah tanpa izin suaminya, maka langkah-langkah kakinya dilalu didoakan malaikat laknat bagi dia ya Allah. Maka jangan keluar rumah tanpa izin suami. Ya, kenapa? Karena ibu yang jalan, kami suami yang tanggung dosanya. Maka masuk Ramadan minta maaf sama suami. Enaknya kita punya istri, Masya Allah, tidak tinggi sekolahnya tapi sopan ngomong, Assalamualaikum dai. Pulang suaminya langsung dulu, nah pegang-pegang sepatunya, nah bersihkan suaminya, lalu dia bilang, bila kamu di sisiku, hati rasa sadu, lalu nak cium, langsung dia bilang suaminya, bulan depan ku belikan kau cincin. Pergi lagi suaminya pengamanan pemilu, pergi suaminya tugas jalan raya, masuk SMS-nya istrinya, bang, jangan menghalalkan segala cara. Baru saja saya doakan ki dalam sholat duhaku yang 8 rakaat. Allah lindungi ki, Allah murahkan rezeki kita. Jangan ki cemas soal rezeki. Saya selalu doakan ki di rumah. Salam sayang selalu dari istrimu. Itu laki-laki kalau dapat SMS begitu, nah kasih lihat semua temannya di posko. Boleh di SMS suami tak begitu bu? Paling SMS sehingga kau beli telur. Suami nak AKP disuruh sehingga beli telur. Ya, saya serius bu. Hei, bu, perbaiki sama suami kita. Tak ada keberkahan hidup itu kalau ibu kurang ajar sama suami. Ya, baiklah sama suami. Yang kedua, datang suami kita bicara yang baik, berpenampilan yang rapi. Itu bagian daripada ibadahnya seorang perempuan. Apa kewajiban perempuan kepada suaminya? Ada 4. Satu di antaranya berpenampilan cantik dan menarik di depan suami. Wajib. Dosa kalau ibu rantasan. Ini kita pulang daster di sebelah. Kelihatan tali BH. Dikasih tahu ya. Kita mana tuh bang BH tahu ya? Apa nak bilang? Jangan lihat BH-nya. Yang penting rasanya bu. Datang suami kita pengamanan pemilu, jadi polisi itu tidak gampang, dimaki-maki, ditindak yang 01, marah 01, ditindak 02, dibilang berpihak, mak bingung. Begitu dia sampai di rumah, dimaki-maki lagi sama istrinya. Tidak enaknya itu kosan jadi polisi. Di jalan dimaki-maki, di kantor dimarah-marah sama komandan. Siap komandan, siap salam, tinggi perutnya, siap salam komandan. Sampai di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya. Bodoh kau, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan aku komandannya? Tidak gampang itu bodoh. Maka ibu berfungsi, tenangkan perasaannya suami kita. Supaya apa? Dia tidak macam-macam di jalan. Tenangkan perasaannya suami kita, supaya di kantor dia tidak mencuri. Kalau di kantor dimarah-marah, di rumah tidak dihargai, kapan dia merasa tenang? Sampai di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya. Bila-bila toko itu, diganggu sini. Apa dia ganggu di sana menjadi polisi? Jelas. Marah-marah suami kita diam. Kalau dia marah-marah, diam. Barangkali ada masalahnya di kantor. Kalau perlu menyanyi, marah, kenapa berantakan ini kantor? Bagaimana ini berantakan semua rumah? Jangan juga ikut. Tidak gampang itu jadi istri. Jangan bertengkar, anak tak jadi korban. Suami tak marah, maka ibu yang baik dia akan menyanyi. Insya Allah. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu dulu bagus lagunya, nasihat. Iya toh. 27 Rajab Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Begitu tua suaminya sudah 70 tahun, lain lagi lagunya. Bila Israel dapat ibu-ibu dulu kan bagus lagunya, nyaman didengar. Goyang juga, tapi tangannya itu goyang sama kepalanya. Dialah pengasih dan penyayang
depan semua insan. Itu dulu. Tidak ada majelis taklimnya. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Yuk, halo. Lagu kesurupan. Sampai lagi di lapangan kanan. Kau nyanyilah yang ada nasihat supaya suamimu tenang dengan lagumu. Ya, jelas ibu. Jangan suka ngomel. Tidak ada itu laki-laki betah di rumah kalau ibu suka ngomel. Baik, kalau ibu cantik, makutu, magalak mandre, macarepa, maronto, macommo. Ya, jangan kasar ngomong. Ada laki-laki istrinya tidak cantik, istrinya barangkali tidak tinggi sekolahnya, istrinya barangkali orang miskin, tapi akhlaknya baik. Itu yang membuat suaminya betah di rumah. Sehingga ada yang goda perempuan dalam hatinya, memang kalau istriku tidak cantik, tapi luar biasa nah hargaiku, tidak pernah bicara kasar sama saya, nah hormati mamaku, nah hormati saudaraku, meskipun dia tidak cantik, tapi dia adalah bidadari dalam hatiku. Sudah gendut, buat malas, makutu, si Adrian-Rena, Canggore, Rena Padang Mandi. Ya Bu ya, jangan marah Ibu ha? Jangan marah ya. Ini supaya kita pulang koreksi diri. Ya, ada ibu nanya sama saya, Ustaz, kenapa itu kalau suamiku nandak betah sekali di rumah? Kalau ada di rumah tak 1 jam kayak orang gelisah kesurupan. Saya takut dia tersinggung. Maka aku ceritakan ini saja. Bu, ada orang suami istri, istrinya suka ngomel. Terus ini suaminya berpikir bagaimana supaya saya tidak dengar ngomelnya istriku. Nah bawa pergi beli toko perhiasan. Dibelikan berlian. Oh senang ini istrinya. Senang. Tapi otaknya ini suaminya. Mana ini bawa ini? Oh dia ingat. Di kompleknya ada sumur tua. Usianya 400 tahun, dalamnya 17 meter. Dia bawa istrinya dengan kita pergi lihat sumur tua sayang. Baiklah sayang, kan dapat ini berlian. Tidak curiga nih. Ya kibeda itu sumur, ada airnya. Ada kak, tapi dangkal paling sampai lutut. Betul ki? Iya, dalam hatinya suaminya berarti aman ji. Sudah dekat-dekat. Nah dorong istrinya masuk. Rasa magong. Ngomel mako di situ. Suaminya duduk-duduk di pinggir sumur. Tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk tinggi besar hitam keluar. Kaget suaminya. Siapa kamu? Dia bilang saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun di dalam sumur ini. Ada perempuan ngomel saya kerjanya di dalam. Baru 1 jam dah betah saya. Lebih saya lari. Coba baru 1 jam 400 tahun lari pada baru 1 jam. Apalagi suamimu. Kita ngomel. Berhenti kau ngomel. Panenakang kau macilaka kau. Maka kalau suami marah, diam saja. Ya, kita juga suami kalau istri marah, diam. Tidak ada mikala rumus bahagia itu diam. Dalam rumah tangga bertengkar, diam. Tidak ada itu. Aman itu kalau kita diam. Suami marah, istri diam. Istri marah, suami diam. Aman. Kalau marah-marah, anak jadi korban. Bingung anak tak. Ibu, rahasia lagi aku kasih tahu kita. Mau kita tahu sakit hatinya laki-laki? Kalau kau sengsarakan anaknya, marah itu. Saya sudah setengah mati carikan uang, setengah mati saya banting tulang supaya kau bisa hidup dengan baik. Kau pelihara anakku, lalu anaknya tidak urus. Begitu anaknya nangis, nak kasih game, main kau. Marah itu laki-laki. Maka kalau ada suami tak di rumah, kasih baik-baik urusnya anaknya. Kenapa? Itulah prestasi karya terbaiknya itu laki-laki. Anak. Kita juga Pak, kalau marah cerita, pahami juga perasaannya. Gaji 5 juta, hidup 1 bulan, cicilan motor, anak 4, mana cukup 5 juta, itulah hebatnya perempuan.
Marah-marah Ustaz, diam. Kalau perlu jangan dibalas. Kalau perempuan marah-marah jangan maki jelaskan, biar dijelaskan tidak masuk ke otaknya. Kan perasaannya di jalan, tidak jalan otaknya. Diam. Dijelaskan satu muncul pertanyaan dua, dijelaskan dua muncul tiga, selesai semuanya nak ungkit lagi yang 7 tahun yang lalu. Nah ini perempuan begitu, maka lebih diam, kalau perlu makan obat tidur, selesai persoalan. Dan berikutnya yang ketiga, masuk Ramadan, ayo minta maaf sama bawahan. Pak Kapolres undang semua anggota personil. Adik-adik sekalian, minta maaf saya. Selama memimpin, karena saya tegas, karena saya menggunakan aturan, barangkali ada yang pernah dilibas, barangkali pernah ada yang ditegur, barangkali pernah ada yang saya hukum, mohon maaf. Jangan pimpinan malu minta maaf sama bawahan. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Ketua DPR kumpul semua, mak dapat berkah. Tidak ada orang hina karena minta maaf. Justru makin tinggi pangkatnya, makin tinggi derajatnya, dia minta maaf, itu akan menjadi teladan. Gengsi dong, masa saya minta maaf, nah saya Ketua DPR, saya Bupati, cocok nih, justru Bupati harus minta maaf. Kenapa? Karena Bupati suka marah-marah sama anak buahnya, terutama pegawai honor. Ya, masa pegawai honor mau minta marah-marah sama Pangdam? Tidak jadi kok pegawai. Kalau kau suka marah-marah, tadinya pegawai tidak tetap. Suka marah-marah, tetap tidak pegawai. Ya. Sudah ya. Satu kantor dikumpul, minta maaf. Yang berikutnya, minta maaf sama orang yang kerja di rumah tangga. Mohon maaf kata kalau saya harus pakai kata pembantu, sopir, minta maaf sama mereka. Bisa jadi gara-gara mereka sakit hati, orang miskin teraniaya, doanya terkabulkan, sehingga apa, ibadah Ramadan kita sia-sia. Ya, nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, masuk Ramadan, maka yang pertama harus banyak kita lakukan, bertaubat. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, Dasar, 11 bulan kau lupakan saya, 11 bulan kau maksiat, 11 bulan kau tinggalkan saya. Wala ta'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa. Saya hadirkan 1 bulan untuk menghapus dosa dan kesalahanmu. Bulan suci Ramadan. Maka bodoh kita Pak, diberikan umur yang panjang oleh Allah, diberikan kesempatan menikmati Ramadan, lalu tidak banyak bertobat. Saya mau bertobat Ustaz, tapi saya tidak tahu caranya. Bagaimana caranya bertobat? 1, tobat tanpa lisan, tobat dengan cara lisan. Bagaimana caranya? Memperbanyak kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu yang panjang. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu kita baca. Mau lagi yang pendek saja? Tidak usah. Yang pendek sekali. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Masih panjang, yang pendeknya lagi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Masih panjang, ambil yang paling pendek. Apa? Astagfirullah. Tidak boleh bukan pendek itu. Tidak boleh astagfirullah, tidak boleh. Paling pendek astagfirullah, astagfirullah. Nah, Bapak Ibu, itu bagusnya ada begini tak? Bawa kemana-mana tasbih, meskipun ada juga orang yang baru belajar agama 3 bulan, Nabi bilang bid'ah, ada harapan sama Nabi. Pakai begini, coba lihat Bu. Ibu-ibu sambil tunggu suaminya pulang kerja, pegang kayak begini. Tidak ada orang pegang tangan begini, langsung kecuali dia langsung ingat Allah. Coba lagi pegang tasbih, otomatis itu mulut tak bersikir. Suami, astagfirullah. Tidak ada orang pegang begini langsung dia bilang jalan kotek 2 orang buang-buang macet total. Ayo biasakan Ibu. Kita lagi duduk-duduk di kantor bupati menunggu antrian, tiba-tiba sambil pegang, tiba-tiba ada cewek lewat cantik putih kelihatan pahanya. Apa aku bilang anak muda? Alhamdulillah. Bukan apa? Subhanallah. Maha suci Allah yang telah menciptakan keindahan itu. Allah yang kita puji. Subhanallah. Batasnya kedip. Kalau berkedip mata kau masih lihat berdosa, maka kita beristighfar. Subhanallah. Astagfirullah. Palingkan pandangan. Ya, subhanallah. Astagfirullah. Nikmati namanya itu. Ayo masuk Ramadan, berbanyak istighfar.
min sakhatika wan nar. Dulu. Sekarang TVRI radio, begitu kita mau buka muncul semua nih. Saya anu. Jauh sebelum buka. Saya tidak banyak kuliah begitu bikin tahu nggak iklan. Saya bukan siapa-siapanya pasar Pajalangi. Mengucapkan selamat berbuka puasa. Ayo, jalan buka, ibu, jalan buka istighfar. Boleh dengan satu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sambil nunggu buka, tapi jangan di depan makanan. Lapar kisaharian, makanan di depan tak, mulut istighfar, dalam hati tak mana dulu makan. Makan istighfar. Astaghfirullah dalam kote. Astaghfirullah. Padam kunung mana? Maka sebaiknya datang ke masjid. Alhamdulillah, Bupati ngajak kita sholat jamaah, Kapolres kita ngajak hidupkan masjid. Tidak ada orang yang salah hidupnya kalau dia rajin ke masjid. Ya, ayo Ramadan banyak istighfar. Satu, tobat lisan. Yang kedua, dengan cara apa setelah Ramadan bertobat? Dengan cara memperbanyak sholat sunnah tobat. Bagaimana caranya? Sama sholat sunnah yang lain, cuma beda niat. Kalau tahajud, niatnya tahajud. Tarawih, niatnya tarawih. Duha, niatnya duha. Kalau tobat, niatnya sholat tobat. Nah, ini lagi ibu-ibu majelis taklim. Apa niatnya, Ustaz? Niat itu, ibu, bukan bahasa mulut. Niat bahasa hati. Mak jenek ki, engkau nala lengan kita. Melok kamas sampajat tobat. Itu niat. Tidak diucapkan. Boleh. Mau diucapkan, bagus. Coba nih orang Arab. Coba Bapak Ibu kalau pergi tanah suci, lihat orang Arab kalau masuk masjid. Jalan. Allahu Akbar. Kalau kita kan lama loading dulu. Kalau ada budak sepahi di masjid, lihat. Langsung duduk. Saya tanya, kenapa tidak cari supaya dek? Lupa salina Ustaz. Tidak, niat itu bahasa hati. Tidak diucapkan juga boleh, mau diucapkan juga bagus. Usolli sunnatal taubat rakaataini lillahi ta'ala. Bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya, saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Bahasa Ugina waqat taimas sampajat taubat 2 rakaat sunnah ini siseku nasabak karena Allah ta'ala. Allahu Akbar. Itu juga susah. Ambil jalan pintas, berdiri tegak, menghadap kiblat, baru bilang maki begini, Tuhan sampai sunat taubat kanan. Boleh. Serius boleh. Daripada kita tunggu hafal bahasa Arab, udah dihafal-hafal, udah sembahyang maki 2 rakaat berikutnya ulang lagi. Tuhan, masih seperti yang tadi. Bacanya sama salat yang lain, sama kalau kita sholat subuh yang 2 rakaat. Karena salat duha 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berapa rakaat? 6. 2 boleh, 4 bagus, 6 lebih utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah lagi 2. Kapan tobatnya? Sujud terakhir. Sujud terakhir. Tobat makin di situ. Jangan menghafal, tapi mapeletu. Curhat bahasa anak gaulnya. Ya Allah, maafkan saya. Kemarin saya hidup di kantor, ya Allah. Saya pegang tangan sekretaris. Nah, pegang juga tuh. Akhirnya kami baru pegang-pegang. Saya takkan lupa kekuatan saya ini makhluk yang gaib. Tidak bisa lihat cewek cantik, ya Allah. Maafkan saya, Allah. Garis bawahi, tegaskan di situ. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan engkau palingkan hati hamba, jangan engkau sesatkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah.
Karena kadang-kala kita tobat hari ini, nak ulang lagi besok. Tobat lagi, nak ulang lagi. Seperti ibu hamil. Apa ibu hamil kalau melahirkan? Tobat-tobat itu. Tobat apa? Tidak bawa lagi. Ampun Pak. Ampun Pak terakhir ni. Dek, namanya obat tampung sesak. 7 bulan kemudian. Tampung sesak. Begitu. Ya ayyuhalladzina amanu tuba ilallahi taubatan nasuha. Kalau ulang Ustaz, sebagai ilustrasi, ada sahabat anak muda datang. Ya Rasulullah, saya berdosa, bermaksiat. Kata Nabi, tobat ku anak muda. Tapi aku ulangnya lagi ya Rasul. Nabi berkata, tobat ku lagi. Ku ulangnya lagi ya Rasul. Kata Nabi, ulang lagi. Tobat ku lagi. Lalu anak muda ini berkata, akhirnya banyak dosaku ya Rasul, bertumpuk. Lalu Nabi menjelaskan, dosamu banyak, ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosamu. Ayo. Ada orang dijelaskan dalam hadis, preman Pak, 99 orang dia bunuh, tiba-tiba dapat hidayah, dia mau bertobat, dia pergi cari ulama lah kalau sekarang, ini umatnya Nabi Isa. Pak Pendeta, kira-kira di dosa enggak, diampuni enggak dosa saya? Kata pendetanya, apa dosamu anak muda? 99 orang saya bunuh. Wih, banyak sekali dosamu. Dan diampuni kau itu, bejat kamu. Marah ini dibilang bejat, nabi kamu mati. Tapi dia tidak putus asa. Dia cari pendeta yang lain, membandingkan. Pendeta, kira-kira diampuni dosaku. Apa dosamu nak bukan? Sebenarnya tadi 99 orang membunuh. Tadi adalah kesejengkel ke situ cukup 100. Kira-kira diampuni tidak? Kata pendeta ini, namun dosamu besar, ampunan dan kasih sayang Allah jauh lebih besar. Kalau kau betul-betul bertobat, kau datang di desa seberang, berkumpul kau di sana dengan orang-orang soleh dan belajar kau di sana. Gembira ini anak muda. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jalan, dia tidak sempat lagi makan karena gembiranya. Dia tidak peduli lagi terik pada hari. Dia tidak peduli dengan lapar. Dia senang sekali mendapat ampunan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jalan tiba-tiba meninggal di jalan. Bertengkar malaikat penjaga surga dan penjaga neraka. Kata penjaga surga, ini bagianku. Kata penjaga neraka, ini orang bajingan. Kata penjaga surga, saya punya. Dia sudah bertobat. Turun malaikat Jibril, perintah dari Allah. Ukur. Kalau perjalanannya menuju taubat sudah lebih dari setengah, maka dia masuk surga. Tapi kalau perjalanannya menuju taubat belum cukup setengah, dia kelak masuk neraka. Ukur. Ternyata sudah lebih dari 50%. Akhirnya nanti ditakdirkan masuk surga. Berarti dosa bukan masalah kita. Karena semua orang punya dosa. Ada orang di sini tidak punya dosa. Jangankan Bapak, Nabi Adam berdosa makan buah khuldi. Nabi Nuh dosa gagal didik anaknya. Nabi Lut dosa istrinya berkhianat. Ayo, Nabi Yunus sangka buruk kepada Allah. Yusuf juga pernah berdosa kepada Allah. Itu Nabi dan Rasul. Apalagi kita pasti banyak dosa dan kesalahan. Pada zaman Nabi tidak ada mall. Pada zaman Nabi tidak ada WhatsApp. Pada zaman Nabi tidak ada media sosial yang membuat kita gampang berdosa. Mereka pun berdosa. Apalagi kita. Berarti yang masalah bukan dosa itu. Masalah kita, kata Nabi, mau tidak kamu menyesali dan tidak mengulang dosa? Masuk Ramadan, Allah cuci kita. Tobat kok. Siapa kalau puna dosamu maluku biak dan pengena kong Allah Ta'ala. Wala ta'i'asu min rauhillah. Bahkan dalam hadis qudsi Allah jelaskan, andai saja hambaku datang meminta tobat, mau bertobat, dia berjalan, maka aku menyambutnya dengan berlari kepadamu. Coba. Andai saja hambaku bawa dosa penuh langit dan penuh bumi, ampunanku jauh lebih besar daripada dosa-dosamu. Maka yang menjadi masalah bukan dosa itu. Yang jadi masalah menyesal, mengakui, tidak mengulang, ganti dengan kebaikan. Berkaitan dengan manusia, minta maaf sama yang bersangkutan. Berkaitan dengan barang, kasih kembali barangnya orang. Sudah itu, Allah pasti mengampuni dosa kita. Dan hebatnya Allah jelaskan dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta kepada hambanya yang bertobat. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, rasanya masih ingin menyampaikan dakwah lebih lagi, tapi waktu jualah yang membatasi.
Inilah saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Pak Bupati. Banyak kenalan saya Bupati, banyak kadang kala undang saya, tapi kalau Pak Pasar yang undang saya, rasanya sangat berat aku menolaknya. Meskipun tantangan untuk sampai di sini sangat luar biasa. Perjalanannya berkelok-kelok, bukan karena amplopnya, tapi memang beliau baik sama kita. Nah, ngomong nyaman, biar aku kasih uang bos kalau tidak bagus caramu menyambut. Kasih iwan tapi katamu bicara kasar. Contoh, adab itu jauh lebih tinggi daripada sedekah uang. Saya kasih cuma 10 juta, tapi tidak pakai adab, pasti marah kita. Udah saat ambil uangnya. Jadi kita lain. Langsung biar saya miskin, jangan kasih begitu kak. Ya, dia baik, ya, istri baik, Pak Kapolres pun baik. Maka saya berusaha untuk datang ke tempat ini. Mudah-mudahan kedatangan kita, kekompakan kita bahwa kita cinta tanah Bone. Insyaallah ya. Tapi tidak ada gunanya kita dengar ceramahku ini kalau pulang kita tetap tiba-tiba salah-salah, tetap tiba-tiba bombe istri tak, tetapi bertengkar sama tetangga tak, gara-gara pemilu, beleng-beleng. Orang jadi presiden, kamu bertengkar sama tetanggamu. Memangnya kalau kau sakit presiden datang lihat kok. Sudah selesai di pemilu, tidak ada lagi Prabowo, tidak ada lagi Jokowi. Selesai pemilu tidak ada lagi 01, 02. Yang ada 01 tambah 02 menjadi 03, Persatuan Indonesia. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah, dan janganlah engkau bercerai-berai. Dia curang Ustaz, dia khianati Ustaz, nak bohongi Ustaz, nak tipu Ustaz. Biarkan Allah yang menghukumnya. Tidak ada kebatilan yang Allah tidak membalasnya. Pasti akan dia balas. Jangankan di akhirat, di dunia saja kalau kau menipu orang, hidupmu tidak akan bahagia. Mudah-mudahan Kabupaten Bone tentram. Karena kalau tentram, enak juga orang ceramah. Kita kira itu kalau rusuh negara bisa dengar ceramah, tidak usah negara, di Bone saja. Masa kita mau ceramah batu belum? Saudara-saudara, kenapa enak ceramah hari ini? Karena masjid dikit bersatu, makanya kita enak di sini. Kenapa saya bisa ceramah 1 jam lebih di sini? Karena bapak-bapak menyatu melihat saya. Kenapa saya kuat ceramah meskipun 1 jam? Karena saya lihat ibu bapak bersatu. Biar saya jago ceramah tapi tidak ada yang lihat kak. Sini lapang, teriak-teriak 2 jam menggelora. Nah bilang Pak Bupati, lama nih sakit Ustaz. Makanya perlu kita bersaudara. Yuk Bapak, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah untuk Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamanya mohon keikhlasan Bapak Ibu sekalian untuk almarhum bapak saya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW, summa hususil Abdul Latif bin Syabbo. Al-Fatihah.